Diam, Pak, kata Laras, asisten rumah tangga itu, kepada sang miliarder, dan satu kalimat sederhana itu mengubah segalanya. Pak Raka, pria berusia 39 tahun yang terbiasa memimpin ratusan karyawan di perusahaan manufakturnya, belum pernah merasakan ketakutan sedahsyat ini ketika Laras menariknya dengan kuat ke bawah tangga marmer di Rumah Cemara, kawasan elit Citraland, Surabaya Barat. Tubuhnya membeku saat wanita muda berusia 28 tahun itu menekan tangan bersarung karet kuning ke bibirnya, memaksanya diam, sementara suara-suara asing bergema dari lorong depan rumah. Dengan napas gemetar, Laras berbisik putus asa di telinganya, memohon agar Pak Raka tidak mengeluarkan suara sedikit pun karena orang-orang itu tidak boleh tahu ia bersembunyi di sana. Mata coklat Laras memancarkan kepanikan yang belum pernah dilihat Pak Raka sebelumnya. Selama 4 bulan bekerja di rumah itu, Laras selalu sopan, tenang, dan efisien, menjalankan tugas tanpa banyak bicara. Namun saat ini sikapnya berubah total. Teriakan seorang pria bersuara kasar terdengar dari ruang tamu, membuat tubuh Laras semakin gemetar menempel padanya. Sementara keringat dingin merembes melalui sarung tangan yang biasa ia gunakan untuk membersihkan rumah. Suara lain yang lebih muda terdengar menyangkal keberadaan siapapun di rumah itu, meski masih ragu karena merasa melihat sesuatu bergerak. Pak Raka mencoba bergerak, tetapi Laras menggelengkan kepala dengan tegas, rambutnya terlepas dari jilbab putih seragamnya, membuatnya sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia sepenuhnya bergantung pada orang lain. Menit demi menit terasa seperti berjam-jam saat langkah-langkah berat menyusuri ruang tamu dan suara percakapan asing terdengar samar, hingga akhirnya salah satu dari mereka memutuskan pergi meski masih curiga karena mobil Pak Raka sebelumnya terlihat di garasi. Ketika pintu depan tertutup dan suara kendaraan menjauh, barulah Laras melonggarkan tangannya, tetap memberi isyarat agar diam sampai keadaan benar-benar aman. Saat mereka akhirnya berdiri, Pak Raka gemetar karena marah dan bingung, bertanya dengan suara pelan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun Laras hanya merapikan seragamnya yang kusut dan memohon agar ia percaya tanpa penjelasan sekarang karena situasinya berbahaya. Meski terkejut dan kesal karena rumahnya diserbu orang tak dikenal, Pak Raka melihat sesuatu di wajah Laras yang membuatnya ragu untuk memaksa. Sebuah perpaduan antara ketakutan dan tekad yang sama seperti yang ia lihat pada dirinya sendiri saat menghadapi keputusan bisnis tersulit. Sehingga akhirnya ia menyetujui untuk menunggu penjelasan keesokan pagi. Laras mengangguk cepat lalu kembali ke dapur, meninggalkan Pak Raka sendirian di lorong, mencoba mencerna kejadian aneh yang baru saja dialaminya, dan malam itu ia hampir tidak bisa tidur, terus memikirkan siapa pria-pria tadi dan mengapa Laras tampak begitu mengenal mereka serta tahu persis apa yang harus dilakukan. Pagi itu Pak Raka turun ke ruang makan dan mendapati Laras menyiapkan sarapannya seperti tidak pernah terjadi apapun. Menyajikan kopi hitam dengan ketelitian yang sama seperti biasanya. Meskipun Pak Raka menangkap dengan jelas bahwa tangan Laras masih sedikit gemetar. Selamat pagi, Pak, ucap Laras pelan sambil menghindari tatapan matanya. Selamat pagi, Laras. Tidur nyenyak? Tanya Pak Raka. Iya, Pak, terima kasih sudah bertanya, jawabnya singkat. Pak Raka menyeruput kopi beberapa kali sebelum kembali menyinggung kejadian malam sebelumnya. Tetapi Laras segera menyela dengan suara tertahan, mengatakan bahwa ia benar-benar belum bisa membicarakan hal itu sekarang. Meski ia berani memastikan bahwa Pak Raka sama sekali tidak berada dalam bahaya karena dirinya. Alis Pak Raka terangkat, mempertanyakan apakah itu berarti semua kejadian tersebut memang berkaitan dengannya, dan untuk pertama kalinya sejak insiden itu Laras berhenti menatap piring lalu menatapnya dengan serius, bersumpah tidak akan pernah berbohong tentang sesuatu yang bisa membahayakan Pak Raka. Karena jika ia mengatakan aman maka memang demikian adanya. Ketulusan dalam suara Laras membuat Pak Raka menahan diri. Sebab selama bertahun-tahun memimpin perusahaan ia telah terbiasa membaca manusia. Dan kali ini nalurinya mengatakan bahwa Laras tidak sedang berdusta. Sehingga ia akhirnya mengalah dengan satu syarat, bahwa jika hal serupa terjadi lagi ia menuntut penjelasan lengkap. Laras mengangguk patuh, berharap semua itu tidak akan terulang. Setelah itu, Pak Raka masuk ke ruang kerjanya di Rumah Cemara dan berusaha menelaah laporan bulanan pabrik-pabriknya di kawasan industri rungkut. Tetapi pikirannya terus kembali pada kejadian semalam. Bertanya-tanya siapa pria-pria itu, mengapa mereka mencari Laras, dan mengapa wanita itu begitu nekat melindunginya.
Menjelang tengah hari ia membuka brankas besi di ruang kerja dan mendapati beberapa map dokumen penting telah berpindah tempat, tidak ada yang hilang. Namun jelas seseorang pernah masuk ke sana, membuat darahnya terasa membeku karena jika orang-orang itu sempat mengutak-atik dokumennya maka situasinya jauh lebih serius dari dugaannya. Dengan langkah cepat Paraka turun ke ruang tamu dan menemukan Laras sedang membersihkan perabotan. Lalu memintanya bicara saat itu juga, dan kekhawatiran langsung tampak di wajah Laras ketika ia mendengar bahwa dokumen di kantor rumah telah dipindahkan. Laras pucat pasi dan bersikeras tidak tahu apapun tentang dokumen tersebut. Sementara Paraka menekan, menjelaskan bahwa perusahaan dan seluruh hartanya bisa terancam dan ia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Laras terdiam lama, jelas bergulat dengan batinnya, sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar bahwa ia bersumpah tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan Paraka. Namun ada hal-hal yang belum bisa ia jelaskan karena dapat membahayakan orang-orang lain yang ia cintai. Sebuah pengakuan yang mengejutkan dan menyentuh hati Paraka, membuatnya menyadari bahwa meski selama ini ia membangun kekayaannya dengan kecurigaan, ada sesuatu dalam diri Laras yang membuatnya ingin percaya. Ketika ia menanyakan apakah yang dimaksud adalah keluarganya, Laras hanya mengangguk tanpa mampu berkata apa-apa. Kembali ke ruang kerjanya, Paraka tetap tak mampu berkonsentrasi dan akhirnya memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, yaitu menyewa seorang detektif swasta bernama Adit untuk menyelidiki Laras, meski hatinya diliputi rasa bersalah karena memata-matai seseorang yang telah menunjukkan kesetiaan padanya. Dan malam itu saat makan malam ia tak henti-hentinya mengamati Laras secara diam-diam. Laras menyajikan makan malam dengan perhatian yang sama seperti biasanya, namun Paraka merasakan ada ketegangan baru dalam setiap gerakannya. Lalu dengan nada santai ia bertanya sudah berapa lama Laras bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan Laras menjawab sekitar 6 tahun. Selalu di Surabaya, karena ia lahir dan besar di kota itu. Sebelum ragu sejenak dan mengakui bahwa keluarganya hanya terdiri dari dirinya dan seorang adik laki-laki karena kedua orang tua mereka meninggal saat mereka masih kecil. Pak Raka menyampaikan rasa prihatin dengan tulus, mengatakan pasti sulit membesarkan adik di usia semuda itu, dan Laras mengangguk, mengakui memang berat tetapi mereka berhasil melewatinya. Sebuah kekuatan dalam suaranya yang membuat Pak Raka terdiam karena ia sendiri kehilangan orang tua sejak dini dan tahu luka itu bisa melekat seumur hidup. Saat ia bertanya pekerjaan sang adik, Laras menjawab singkat bahwa adiknya masih mencoba berbagai hal dan belum menemukan arah hidupnya. Sebuah jawaban menghindar yang dipilih Pak Raka untuk tidak dipaksa saat itu. 3 hari kemudian Adit, detektif swasta yang ia sewa, menelepon dan meminta pertemuan segera, sehingga Pak Raka mengatur pertemuan di kantor salah satu pabriknya di kawasan industri Rungkut, di mana Adit membuka map dokumen dan menjelaskan bahwa Laras hanya menggunakan nama depannya di CV, kemungkinan untuk menyulitkan pemeriksaan latar belakang. Lalu mengungkap bahwa ia memiliki adik laki-laki berusia 25 tahun bernama Bima yang terlilit utang besar kepada rentenir dengan jumlah sekitar 80 juta rupiah dan bunga yang terus membengkak. Sehingga pria-pria yang menyusup ke rumah cemara kemungkinan adalah penagih utang yang mencari Bima. Informasi itu membuat Pak Raka terdiam beberapa menit sebelum menanyakan apakah ada hal lain yang perlu diketahui. Dan Adit menegaskan bahwa Laras tidak memiliki catatan kriminal. Selalu bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan referensi baik, dan tampak sebagai orang jujur yang terjebak situasi rumit akibat kesalahan adiknya. Lalu Pak Raka meminta laporan lengkap dikirim melalui email. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau antara rasa dikhianati karena Laras tidak sepenuhnya jujur soal identitasnya dan kekaguman pada kesetiaannya sebagai kakak. Hingga setibanya di rumah ia menemukan Laras di dapur menyiapkan makan malam dengan bahu tegang, lalu memintanya bicara. Ketika Pak Raka menyebut ia tahu tentang Bima dan utang-utangnya, piring di tangan Laras terlepas dan pecah di lantai.
Dan saat ia berjongkok memungut pecahan, tangannya gemetar hebat hingga Pak Raka menanyakan mengapa ia berbohong soal nama saat melamar kerja. Laras berhenti, menatapnya dengan air mata mengalir dan mengaku ia takut jika pemeriksaan latar belakang dilakukan maka masalah Bima akan terungkap dan ia tidak akan pernah diterima bekerja. Sementara pekerjaan itu bukan hanya soal uang baginya melainkan satu-satunya tempat selama bertahun-tahun di mana ia merasa aman dan dihargai. Sebuah pengakuan jujur yang membuat dada Pak Raka terasa sesak dan tersentuh. Ketika Pak Raka bertanya mengapa Laras tidak menceritakan masalah adiknya saat orang-orang itu muncul di rumah, Laras menjawab dengan suara pelan bahwa ia takut Pak Raka akan mengira dirinya sengaja menyeret sang majikan ke dalam urusan keluarga, dan ketika ditanya lebih jauh alasannya, ia mengaku tidak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang ia kagumi. Sebuah pengakuan yang membuat Pak Raka terdiam sejenak sebelum bertanya dengan heran apakah ia benar-benar dikagumi. Laras menghapus air mata dengan lengan seragamnya dan berkata dengan jujur bahwa selama 4 bulan bekerja di rumah Cemara, Pak Raka selalu bersikap adil, tidak pernah merendahkannya, selalu membayar gaji tepat waktu, dan memperlakukannya dengan hormat, sesuatu yang baginya sangat berarti dan jarang ia rasakan. Kata-kata tulus itu menyentuh Pak Raka. Karena hampir tidak pernah ada orang yang memujinya dengan kejujuran seperti itu, apalagi dari seseorang yang seharusnya merasa takut kepadanya dalam situasi ini. Laras kemudian bersumpah bahwa dokumen di ruang kerja tidak disentuh siapapun, karena orang-orang itu hanya mencari dirinya dan langsung pergi begitu sadar ia tidak ada di rumah. Dan Pak Raka mempercayainya karena ada ketulusan yang jelas dalam cara Laras berbicara. Ia lalu menegaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan orang-orang berbahaya terus datang ke rumahnya. Dan Laras menjawab dengan pasrah bahwa ia memahami sepenuhnya dan siap menerima jika harus dipecat. Sebuah sikap bermartabat yang membuat Pak Raka semakin terkesan hingga akhirnya ia menyatakan tidak akan memecatnya. Meski mereka harus menyelesaikan masalah rentenir yang melibatkan adiknya. Laras menatapnya dengan mata penuh rasa syukur dan berjanji akan mencari solusi. Bahkan menawarkan diri untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Surabaya bersama Bima demi melindungi Pak Raka. Namun Pak Raka menolak tegas karena melarikan diri tidak akan menyelesaikan apapun dan para penagih utang akan terus mengejar mereka. Saat Laras bertanya putus asa apa yang harus ia lakukan, Pak Raka meminta agar ia menyerahkan semuanya kepadanya karena ia akan memikirkan jalan keluar. Dan malam itu Pak Raka terjaga lama memikirkan situasi Laras, menyadari untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia benar-benar mengkhawatirkan kesejahteraan orang lain selain dirinya sendiri. Keesokan harinya ia mengambil keputusan mengejutkan dengan mengatakan ingin bertemu adik Laras. Karena jika ingin menyelesaikan masalah ini ia perlu tahu seperti apa orang yang ia hadapi. Dan meski Laras ragu serta menegaskan bahwa Bima bukan orang jahat melainkan hanya membuat keputusan yang salah, Pak Raka menegaskan bahwa semua orang bisa salah dan yang terpenting adalah apa yang dilakukan setelahnya. Sore itu Laras membawa Bima ke rumah Cemara. Dan Pak Raka langsung terkejut melihat kemiripan kuat di antara mereka. Dari mata coklat ekspresif hingga garis tekad di wajah. Sementara Bima, pemuda kurus setinggi sekitar 175 cm dengan rambut gelap sedikit berantakan dan tato kecil di pergelangan tangan kiri. Berpakaian sederhana namun rapi dan tetap menjaga sikap hormat meski jelas gugup. Lalu mengulurkan tangan sambil berterima kasih karena telah bersedia menerimanya. Pak Raka menjabat tangan itu dan merasakan genggaman yang kuat tanpa gemetar. Menyebutnya sebagai pertanda baik sebelum mengatakan bahwa Laras telah menceritakan masalah keuangan yang ia hadapi, dan Bima mengakui dengan penuh penyesalan bahwa ia sangat menyesal telah merepotkan Pak Raka dan tidak pernah berniat menyeret kakaknya ke dalam masalah ini. Meski pada akhirnya ia menyadari bahwa justru dialah penyebab semua kesulitan itu dan membenci dirinya sendiri setiap hari. Sebuah penyesalan tulus yang membuat Pak Raka memandangnya dengan lebih saksama.
Ketika Pak Raka meminta Bima menceritakan bagaimana utang itu bermula, Bima menoleh pada Laras yang mengangguk menyemangatinya lalu mulai menjelaskan bahwa ia dulu bekerja di sebuah bengkel di kawasan Tambak Sari. Tetapi pemilik bengkel menunggak gaji seluruh karyawan selama 3 bulan sebelum tiba-tiba menutup usahanya. Membuatnya kehabisan uang untuk membayar kontrakan hingga seorang kenalan menawarkan pinjaman dengan janji hanya sementara sampai ia mendapat pekerjaan baru. Tanpa ia sadari bahwa orang tersebut adalah rentenir. Pak Raka mengangguk karena cerita semacam itu terlalu sering ia dengar. Lalu menanyakan berapa jumlah awal pinjaman, dan Bima menjawab 20 juta rupiah yang kini membengkak menjadi 80 juta dengan bunga mencekik yang hampir berlipat ganda setiap bulan. Angka-angka yang langsung dikenali Pak Raka sebagai pola khas rentenir. Saat ditanya mengapa tidak meminta bantuan kakaknya sejak awal, Bima menunduk dan mengaku bahwa Lara sudah terlalu banyak berkorban untuknya sejak orang tua mereka meninggal. Selalu merawat dan melindunginya. Sehingga ia tidak ingin kembali menjadi beban dalam hidup kakaknya. Sebuah pengakuan yang membuat Pak Raka menatap Laras dan melihat air mata menggenang di matanya. Bima lalu mengakui dengan suara pecah bahwa pada akhirnya ia tetap menjadi beban dan kini Laras bahkan bisa kehilangan pekerjaannya karena kesalahannya sendiri. Sehingga Pak Raka mencondongkan badan dan meminta Bima menjawab satu pertanyaan dengan jujur sepenuhnya. Apakah jika ia membayar utang itu Bima akan terjerumus ke masalah serupa lagi? Dan Bima bersumpah tidak akan pernah mengulanginya karena ia telah belajar dengan cara paling menyakitkan. Ketika Pak Raka meminta jaminan, Bima ragu sejenak lalu mengeluarkan dompet tua dari saku celananya dan menunjukkan sebuah foto usang 2 anak kecil. Salah satunya adalah Laras yang jauh lebih muda menggenggam tangan seorang bocah. Diambil pada hari mereka pindah tinggal bersama tante setelah orang tua mereka meninggal. Saat Laras berusia 13 tahun dan Bima 10 tahun. Hari ketika Laras berjanji tidak akan pernah meninggalkannya apapun yang terjadi. Dengan suara penuh emosi Bima mengatakan bahwa kakaknya menepati janji itu selama bertahun-tahun. Bekerja sejak remaja, mengorbankan sekolahnya agar ia bisa menyelesaikan SMA, tanpa pernah mengeluh atau membuatnya merasa bersalah. Sementara ia justru membalas pengorbanan itu dengan membahayakan hidup kakaknya. Sebuah ketulusan yang membuat Pak Raka tersentuh dan mempercayainya. Setelah meminta Bima menjawab sekali lagi apakah ia akan kembali menyia-nyiakan pengorbanan kakaknya jika utang itu dibayar, dan menerima jawaban tegas bahwa ia lebih baik mati daripada menyakiti Laras lagi, Pak Raka akhirnya menyatakan akan melunasi utang tersebut. Membuat Bima dan Laras menatapnya terkejut hingga Laras hampir menyela sebelum Pak Raka menjelaskan syarat-syaratnya. Yaitu Bima harus bekerja di salah satu pabriknya dengan gaji layak yang sebagian dipotong setiap bulan sampai seluruh uang dikembalikan, serta keduanya harus tinggal di rumah cemara sampai utang itu lunas. Dengan Laras tetap bekerja seperti biasa dan Bima membantu merawat rumah di waktu luangnya agar ia tidak kembali terjerumus ke masalah. Saat Bima bertanya mengapa Pak Raka mau melakukan semua ini untuk mereka, Pak Raka terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa Laras telah menyelamatkan nyawanya hari itu dengan mempertaruhkan keselamatannya sendiri dan karena sudah terlalu lama ia tidak melihat kesetiaan sejati di antara manusia. Membuat Laras menangis dalam diam. Pak Raka berkata bahwa Laras dan Bima tidak perlu berterima kasih karena yang ia minta hanyalah mereka menepati bagian mereka dari kesepakatan. Dan Bima menjawab dengan tegas bahwa mereka akan memenuhinya serta memberi jaminan dengan kata-katanya sendiri. Lalu malam itu Pak Raka membantu Laras dan Bima menempati kamar-kamar di bagian belakang rumah cemara. Menjadikan rumah itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak lagi terasa sunyi. Saat makan malam, Pak Raka mengamati interaksi hangat antara kedua kakak beradik itu dan merasakan ikatan tulus di antara mereka. Sebuah kedekatan yang mengingatkannya pada hubungannya sendiri dengan adik perempuannya sebelum sang adik pindah ke luar negeri. Lalu ia meminta Bima menceritakan rencana masa depannya dan Bima menjelaskan bahwa ia selalu menyukai dunia mekanik serta ingin mengambil kursus teknik agar lebih terspesialisasi. Pak Raka menilai itu ide bagus dan menawarkan bantuan karena salah satu pabriknya bergerak di bidang suku cadang otomotif sehingga pengetahuan mekanik akan sangat berguna. Membuat Bima tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka berkenalan. Meski Pak Raka menegaskan bahwa mereka harus terlebih dahulu menuntaskan urusan dengan rentenir. Keesokan paginya Pak Raka menghubungi Adit untuk melacak rentenir tersebut dan menegosiasikan pelunasan utang Bima.
Sebuah proses yang tidak menyenangkan namun berjalan efisien. Dan saat makan siang ia menyampaikan bahwa semuanya telah beres sehingga Bima tidak lagi memiliki utang. Membuat Bima terharu dan berjanji akan bekerja keras untuk mengembalikan setiap rupiah. Janji yang diyakini sepenuhnya oleh Pak Raka. Sore harinya Bima memulai hari pertama bekerja di pabrik kawasan Rungkut. Sementara Laras kembali menjalankan tugas rumah tangga seperti biasa. Namun Pak Raka memperhatikan bahwa wanita itu tampak jauh lebih rileks daripada sebelumnya. Lalu dengan nada pribadi ia bertanya mengapa Laras tidak pernah menikah meski cantik dan pekerja keras. Sebuah pertanyaan yang membuat Laras berhenti mengelap meja dan menjelaskan dengan jujur bahwa ia tidak pernah punya waktu memikirkan kehidupan pribadi karena selama ini fokus merawat Bima. Dan kini ketika adiknya telah dewasa serta memiliki pekerjaan tetap, ia bahkan belum tahu bagaimana harus mulai memikirkan hidupnya sendiri. Jawaban itu menyentuh Pak Raka karena ia menyadari betapa besar pengorbanan Laras hingga ia melupakan dirinya sendiri. Sehingga ia dengan lembut menyarankan bahwa mungkin sudah waktunya Laras mulai memikirkan kebahagiaannya. Malam itu saat Pak Raka sedang memeriksa kontrak-kontrak di ruang kerja, ia mendengar tawa dari dapur dan turun untuk melihat, menemukan Bima sedang mengajari Laras bermain kartu Uno. Sebuah pemandangan domestik yang menggerakkan hatinya karena sudah lama rumah itu tidak diisi tawa yang tulus. Lalu ia bertanya apakah boleh ikut bergabung dan disambut hangat oleh Laras. Membuat Pak Raka duduk di meja dapur untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan menghabiskan 1 jam penuh bermain kartu serta mengobrol ringan bersama Laras dan Bima. Sebuah malam yang menjadi salah satu momen paling menyenangkan baginya setelah bertahun-tahun. Minggu-minggu berikutnya membentuk rutinitas baru yang hangat di rumah Cemara. Dengan Bima bekerja di pabrik pada siang hari dan pulang tepat waktu setiap sore. Sementara Laras terus mengurus rumah dengan efisiensi yang sama namun dengan gerakan yang lebih ringan. Dan Pak Raka mendapati dirinya mulai menikmati makan malam bersama mereka serta percakapan sederhana yang terasa menyegarkan. Jauh dari dunia korporat yang selama ini mendominasi hidupnya. Suatu malam saat makan malam, Bima bercerita tentang pekerjaannya dan mengatakan kepada Pak Raka bahwa supervisor pabrik menilai ia beradaptasi dengan sangat baik bahkan menawarinya lembur di akhir pekan. Sebuah kabar yang disambut Pak Raka dengan senyum dan pertanyaan apakah Bima menyukai pekerjaannya. Yang dijawab Bima dengan antusias karena ia menikmati pekerjaannya dan merasa rekan-rekan kerjanya ramah. Termasuk seorang karyawan senior bernama Pak Surya yang telah bekerja lebih dari 20 tahun dan banyak mengajarinya hal-hal penting. Membuat Pak Raka mengangguk setuju karena Pak Surya dikenal sebagai sosok terpercaya dan jika ia yang membimbing maka Bima akan belajar banyak. Dengan ragu Laras kemudian bertanya apakah ia boleh menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Dan ketika Pak Raka mengizinkan, ia menanyakan mengapa Pak Raka tinggal sendirian di rumah sebesar rumah Cemara dan apakah ia tidak pernah menikah. Sebuah pertanyaan yang membuat Pak Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui bahwa ia pernah menikah sekali sejak lama dan pernikahan itu berakhir karena mantan istrinya merasa ia lebih mencintai pekerjaannya daripada dirinya. Sebuah kesalahan yang disadari Pak Raka terlambat dan ia sesali setiap hari. Ketika Bima dengan rasa ingin tahu bertanya apa yang terjadi setelah itu, Pak Raka menjelaskan bahwa mantan istrinya telah melanjutkan hidupnya. Dan saat Laras bertanya dengan lembut apakah ia pernah mencoba menjalin hubungan lagi. Pak Raka mengaku pernah mencoba namun selalu mengulang kesalahan yang sama hingga akhirnya memilih hidup sendiri agar tidak menyakiti lebih banyak orang. Membuat suasana meja makan dipenuhi keheningan penuh hormat. Bima kemudian berkomentar bahwa mungkin masalahnya bukan karena Pak Raka terlalu mencintai pekerjaannya. Melainkan karena ia belum menemukan seseorang yang benar-benar memahami tanggung jawabnya terhadap ratusan keluarga yang bergantung pada perusahaannya. Sebuah pandangan dewasa yang membuat Pak Raka terkesan dan mengaku mungkin Bima benar. Sementara Laras tersenyum dan menambahkan bahwa Pak Raka adalah pria baik dan siapapun yang tidak mampu melihat itu tidak pantas mendapatkannya. Malam itu Pak Raka pergi tidur dengan pikiran penuh. Menyadari sudah lama sekali ada orang yang memandangnya dengan cara yang begitu positif. Pada bulan-bulan berikutnya rutinitas hangat di rumah Cemara menjadi sesuatu yang ia nantikan setiap hari. Mulai dari sarapan bersama Laras, percakapan santai saat makan malam dengan Laras dan Bima, hingga akhir pekan ketika Bima membantu perbaikan kecil di rumah. Hingga suatu Jumat malam hampir pukul 10 ketika Pak Raka sedang menata berkas di ruang kerja dan mendengar bel pintu berbunyi. Turun ke depan dan mendapati Laras berdiri ragu karena tidak menunggu siapapun. Lalu Pak Raka memutuskan melihat sendiri melalui lubang intip dan melihat seorang wanita muda berdiri di luar dengan perasaan aneh yang terasa familiar, membuka pintu dan terkejut saat mendengar panggilan lirih "Papa".
karena di hadapannya berdiri Alena, putrinya yang berusia 26 tahun yang tidak ia temui hampir 5 tahun. Tampak hamil sambil membawa koper kecil dengan mata merah akibat menangis, membuat Paraka terpaku beberapa detik saat Alena memohon bantuan. Laras segera memahami situasinya dan mendekat dengan hati-hati sambil bertanya kepada Paraka apakah ia perlu menyiapkan sesuatu. Sementara Alena dengan suara parau memohon kepada ayahnya bahwa ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Lalu Laras menyentuh lengan Paraka dengan lembut dan menyarankan agar mereka membawa Alena ke ruang tamu serta menyiapkan teh hangat. Sebuah saran yang menyadarkan Paraka dari keterkejutannya hingga ia mempersilakan Alena masuk rumah cemara. Memperhatikan. Putrinya melangkah ragu sambil membawa koper kecil dan menatap sekeliling seakan takut menyentuh apapun. Setelah memintanya duduk di sofa, Laras bergegas ke dapur, meninggalkan ayah dan anak itu saling menatap dalam diam, hingga Paraka akhirnya bertanya dengan suara bergetar kapan bayi itu akan lahir dan Alena menjawab bahwa usia kehamilannya sudah 7 bulan sambil mengusap perutnya. Lalu mengakui dengan kepala tertunduk bahwa pria yang menghamilinya pergi begitu mengetahui kabar tersebut, memicu kemarahan Paraka yang ia tahan sekuat tenaga. Ketika Paraka bertanya mengapa Alena tidak mencarinya lebih awal, Alena menjawab dengan suara terputus bahwa terakhir kali mereka bertengkar. Ayahnya mengatakan ia hanya akan datang jika butuh uang, dan kini ia merasa kehadirannya membuktikan ucapan itu. Mengingatkan Paraka pada pertengkaran besar 5 tahun lalu saat Alena meninggalkan kuliah manajemen demi mengejar seni. Paraka mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menyakiti. Sementara Alena mengakui dirinya hanyalah pemimpi naif yang kini hamil tanpa uang dan tanpa rumah. Hingga Laras kembali membawa nampan berisi teh hangat dan kue, menyajikannya dengan ramah tanpa bertanya hal-hal yang membuat canggung. Ketika Alena bertanya siapa wanita itu, Laras memperkenalkan dirinya sebagai asisten rumah tangga ayahnya, dan sikap hangatnya membuat Alena tampak lebih tenang. Sehingga Paraka langsung menanyakan apakah Alena memiliki tempat tinggal malam itu, dan saat mendengar bahwa ia hanya menginap di penginapan murah dengan uang yang telah habis, Paraka dengan tegas menyuruhnya tinggal di rumah itu karena itu adalah rumahnya juga. Membuat Alena menangis dalam diam sambil merasa telah menghancurkan hidupnya, hingga Paraka memeluknya untuk pertama kalinya setelah 5 tahun dan meyakinkannya bahwa mereka akan memperbaiki semuanya bersama. Laras yang menyaksikan momen itu dengan mata berkaca-kaca lalu menyarankan menyiapkan kamar tamu untuk Alena, dan setelah ia naik ke atas, Paraka duduk di samping putrinya dan meminta ia menceritakan apa yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Mendengarkan Alena berkisah tentang usahanya bertahan sebagai seniman dengan melukis dan menjual karya di Balai Pemuda Surabaya. Pertemuannya dengan seorang musisi bernama Nanda yang mengaku memahami jiwanya, hingga hubungan mereka berakhir ketika 2 bulan lalu ia memberitahu tentang kehamilan tersebut. Alena menceritakan bahwa Nanda mengatakan ia belum siap menjadi ayah lalu menghilang begitu saja dengan pindah tempat tinggal dan mengganti nomor telepon. Dan ketika Paraka bertanya mengapa Alena tidak mencarinya saat itu, Alena mengaku ia sebenarnya berkali-kali hampir menelepon namun selalu mengurungkan niat karena takut akan ditolak lagi. Membuat hati Paraka terasa sesak oleh rasa bersalah hingga ia menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menolak putrinya dan mengakui bahwa pertengkaran mereka dulu dipicu oleh ketakutannya sendiri melihat Alena mengejar mimpi yang menurutnya terlalu rapuh. Sebuah ketakutan kehilangan anaknya seperti ia kehilangan ibu Alena. Pengakuan yang membuat Alena menatapnya terkejut ketika Paraka menjelaskan bahwa ibunya juga seorang pelukis yang pernah bermimpi mengadakan pameran sendiri namun justru ia yang mematahkan semangat itu dengan memintanya fokus menjadi ibu dan istri. Sebuah kesalahan yang tidak pernah dimaafkan sang ibu hingga kini.
Alena terdiam menyerap kenyataan bahwa ada begitu banyak hal tentang orang tuanya yang tidak pernah ia ketahui. Sementara Paraka mengakui bahwa saat Alena memilih jalan seni, ia takut mengulang kesalahan yang sama tetapi justru menciptakan luka baru dengan caranya sendiri. Saat itu Laras kembali dan dengan lembut memberitahu bahwa kamar tamu telah siap lengkap dengan handuk bersih dan pakaian tidur. Membuat Paraka berterima kasih atas kebaikannya dan meminta Alena beristirahat terlebih dahulu. Dan sebelum naik ke kamar Alena menegaskan bahwa ia selalu mencintai ayahnya bahkan saat mereka bertengkar. Sebuah pernyataan yang dibalas Paraka dengan pelukan hangat dan janji cinta yang tak pernah berubah. Keesokan paginya Paraka bangun lebih awal dan turun ke dapur dengan perasaan bersemangat. Menemukan Laras menyiapkan sarapan yang jauh lebih lengkap dari biasanya karena ia memikirkan kebutuhan Alena sebagai wanita hamil. Sebuah perhatian yang membuat Paraka tersenyum dan berterima kasih atas kebaikannya. Lalu Laras dengan rendah hati menjelaskan bahwa ia memahami betapa rumitnya situasi keluarga dan teringat pengalamannya sendiri ketika orang tuanya meninggal dan ia harus membesarkan Bima. Masa-masa penuh pertengkaran, kesalahpahaman, dan pelajaran tentang waktu, maaf, serta kesadaran bahwa keluarga adalah hal paling berharga. Kata-kata itu menyentuh Paraka, yang memuji kebijaksanaan Laras, meski ia merendah dengan mengatakan bahwa semua itu hanyalah hasil belajar dari kesalahan. Lalu Alena turun untuk sarapan tanpa lebih segar meski masih lelah dan disambut hangat oleh Paraka serta sepiring penuh makanan yang disiapkan Laras. Membuat Alena terkejut karena porsinya besar namun Laras tersenyum sambil mengingatkan bahwa ia makan untuk 2 orang. Selama sarapan Paraka mengamati percakapan ringan antara Alena dan Laras yang mengalir alami, hingga akhirnya ia mengatakan bahwa mereka perlu membicarakan rencana ke depan. Menegaskan bahwa Alena boleh tinggal di rumah Cemara selama yang ia butuhkan karena itu adalah rumahnya. Dan bahwa ia akan memastikan Alena mendapatkan perawatan medis terbaik untuk kehamilannya. Ketika Alena berkata bahwa semua itu pasti akan sangat mahal, Paraka langsung menegaskan dengan lembut bahwa ia adalah ayahnya dan merawat Alena serta cucunya adalah tanggung jawabnya. Membuat mata Alena berkaca-kaca saat ia bertanya ragu apakah ayahnya tidak marah. Lalu Paraka menjawab bahwa ia tidak punya alasan untuk marah meski Alena hamil tanpa menikah, meninggalkan kuliah, dan menghilang dari hidupnya selama 5 tahun. Kemudian ia berdiri dan memeluk putrinya sambil berkata dengan bangga bahwa Alena adalah wanita pemberani dan ia tidak sabar menantikan kelahiran cucunya. Sore itu, Paraka membawa Alena berkonsultasi ke dokter kandungan terbaik di kota. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan ibu serta bayi dalam kondisi sehat. Sebuah kelegaan besar bagi mereka berdua. Lalu dalam perjalanan pulang Alena bertanya tentang Laras dan Bima. Berapa lama mereka tinggal di rumah itu. Hingga Paraka menjelaskan secara singkat situasi rumit yang mempertemukan mereka tanpa masuk ke detail gelap. Membuat Alena terkesan dan bertanya apakah ayahnya telah menyelamatkan mereka. Namun Paraka justru mengatakan bahwa merekalah yang lebih dulu menyelamatkannya sebelum akhirnya menceritakan bagaimana Laras melindunginya pada hari pertama. Sebuah kisah yang membuat Alena kagum karena Laras berani mempertaruhkan pekerjaannya demi ayahnya. Sehingga Paraka menyebut mereka kini sudah seperti keluarga dan Alena tersenyum menyatakan rasa sukanya terutama pada Laras yang berhati besar. Saat tiba di rumah, mereka mendapati Bima sudah pulang kerja dan membantu Laras di dapur. Dan Alena menyapanya dengan riang sambil menanyakan hasil pemeriksaan, membuat Bima tersenyum lega mendengar bahwa bayi itu sehat. Sementara Paraka memperhatikan bagaimana Bima dan Laras dengan cepat memasukkan Alena ke dalam dinamika keluarga mereka. Saat makan malam Alena mulai berbicara tentang kecintaannya pada melukis, mengakui bahwa ayahnya dulu tidak memahami dunia seni. Namun Paraka segera meminta maaf dan dengan tulus menyatakan keinginannya melihat lukisan-lukisannya, membuat Alena terkejut dan bahagia lalu menawarkan untuk menunjukkan beberapa karya yang dibawanya. Dan setelah makan malam mereka berkumpul di ruang tamu mengamati kanvas-kanvas yang menampilkan pemandangan kota dan potret orang-orang biasa dengan sentuhan halus dan ekspresif,
Hingga Laras memuji keindahannya dengan tulus dan Paraka dengan emosi mengakui bakat putrinya serta menyesal terlambat mengakuinya. Sementara Bima juga menunjukkan ketertarikan tulus dengan bertanya tentang teknik melukis. Malam itu, Paraka merasakan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bahwa ia benar-benar menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dan dalam minggu-minggu berikutnya Alena cepat beradaptasi dengan kehidupan di rumah cemara. Membantu Laras mengerjakan hal-hal kecil di rumah dan menghabiskan sore melukis di taman. Menghadirkan lebih banyak tawa dan percakapan yang mengubah suasana rumah secara positif. Hingga suatu sore Paraka mendapati Alena dan Laras mengobrol hangat tentang masa lalu ketika Laras harus membesarkan Bima sendirian. Sebuah kisah yang membuat Alena kagum akan tanggung jawab Laras di usia muda. Sementara Laras membalas dengan memuji keberanian Alena menjalani kehamilan sendiri. Dan ketika Paraka bertanya tentang rencana setelah bayi lahir, Alena mengaku belum tahu karena membayangkan menjadi ibu tunggal terasa sangat menakutkan. "Kamu tidak sendirian," kata Laras dengan lembut sambil menegaskan bahwa Alena memiliki ayahnya dan juga mereka semua. Karena keluarga adalah tentang saling mendukung. Kata-kata yang membuat Paraka terharu melihat betapa mudahnya Laras memasukkan Alena ke dalam lingkaran keluarga. Lalu Paraka menyetujui dengan tenang bahwa Alena akan mendapatkan semua bantuan yang ia butuhkan. Malam itu saat makan malam Bima mengusulkan ide agar Alena mengadakan pameran lukisan. Sebuah gagasan yang awalnya dianggap mahal dan sulit oleh Alena. Namun Bima menyarankan menggunakan ruang besar di rumah yang jarang dipakai. Ide yang langsung disukai Paraka hingga ia dengan antusias menawarkan agar pameran diadakan sebelum bayi lahir. Membuat mata Alena berkaca-kaca karena terharu. Sementara Laras dengan tulus menyatakan kesediaannya membantu meski ia tidak mengenal dunia seni. Dan Pak Raka menambahkan bahwa ia punya klien, teman, serta bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi. Minggu-minggu berikutnya dipenuhi persiapan ketika Laras dan Bima mengubah ruang utama rumah cemara menjadi galeri dadakan. Paraka menggunakan jaringannya untuk mengundang tokoh-tokoh berpengaruh, dan Alena dengan penuh semangat menyiapkan karya terbaiknya serta melukis beberapa karya baru khusus untuk pameran. Hingga seminggu sebelum acara Paraka menerima telepon tak terduga dari Maya, mantan istrinya dan ibu Alena, yang terkejut mendengar putrinya tinggal bersama Paraka dan sedang hamil. Lalu meminta berbicara langsung dengan Alena, sebuah permintaan yang membuat Paraka berhati-hati karena ia tak ingin kehamilan putrinya terganggu. Namun akhirnya ia mengusulkan agar Maya datang ke pameran jika Alena setuju. Ketika Paraka menyampaikan hal itu, Alena terdiam lama sebelum mengatakan bahwa keputusan itu ada di tangan ayahnya sambil bertanya apakah ia masih mencintai ibunya. Pertanyaan yang dijawab Paraka dengan tenang bahwa masa lalu mereka tak lagi dipenuhi pertengkaran dan tak ada hubungannya dengan Alena. Sehingga Alena mengizinkan ibunya datang asalkan tak ada drama. Malam pameran pun tiba dengan cepat ketika rumah cemara berubah total. Ruang utama memajang 20 karya terbaik Alena, prasmanan elegan disiapkan Laras bersama catering, lebih dari 50 tamu hadir, dan Alena tampil cantik dalam gaun biru tua yang menonjolkan perut hamilnya. Tampak gugup namun bersinar penuh kebanggaan. "Papa, terima kasih untuk semua ini," kata Alena sambil memeluk Paraka. Berterima kasih karena telah memberinya kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik. Lalu Laras muncul di samping mereka dengan anggun mengenakan gaun hitam sederhana yang dibelikan Paraka. Tersenyum sambil mengatakan bahwa semuanya sudah siap tepat saat para tamu pertama mulai berdatangan. Dan pameran itu pun berlangsung dengan sukses besar ketika banyak orang memuji karya-karya Alena dengan tulus serta beberapa lukisan langsung terjual malam itu, membuat Paraka mengamati dengan bangga putrinya menjelaskan teknik melukis kepada para pengunjung dengan penuh percaya diri. Sebuah transformasi yang menunjukkan potensi yang selalu ia miliki. Sekitar pukul 9 malam Maya akhirnya tiba.
Langsung dikenali Pak Raka sebagai wanita yang masih cantik meski waktu telah meninggalkan jejaknya. Mengenakan gaun hijau elegan dan membawa buket bunga. Lalu menyapa Pak Raka dengan sopan sebelum menunjuk ke arah Alena. Dan setelah mengamati sejenak Maya mendekati putrinya hingga keduanya berpelukan erat sambil menangis dalam diam. Sebuah pemandangan yang membuat Pak Raka merasakan sentuhan lembut di lengannya ketika Laras bertanya pelan tentang perasaannya. Dan Pak Raka mengakui bahwa ia bahagia untuk Alena serta merasa damai untuk pertama kalinya saat melihat Maya mengagumi lukisan-lukisan putrinya. Maya kemudian berterima kasih kepada Pak Raka atas semua yang telah ia lakukan. Namun Pak Raka menegaskan bahwa Alena pantas mendapatkan semua itu. Lalu sepanjang sisa malam ia memperhatikan Laras berkeliling memastikan setiap tamu merasa nyaman dengan keanggunan alami yang tidak bergantung pada pakaian mahal. Setelah semua tamu pulang, keluarga berkumpul di ruang tamu membicarakan keberhasilan pameran ketika Bima dengan antusias menyebut bahwa 8 lukisan telah terjual. Jumlah yang cukup untuk tabungan bayi menurut Alena. Sementara Maya memuji karya-karya itu jauh melampaui ekspektasinya. Dan Pak Raka melihat bagaimana waktu telah melunakkan hubungan antara ibu dan anaknya. Maya menginap di hotel terdekat selama 3 hari untuk mempererat hubungannya dengan Alena, dan pada hari terakhir ia menemui Pak Raka secara pribadi untuk menanyakan hubungannya dengan Laras. Sebuah pertanyaan yang mengejutkan Pak Raka hingga ia menegaskan bahwa Laras hanyalah asisten rumah tangganya. Namun Maya dengan tenang mengatakan bahwa selama 20 tahun mengenalnya ia belum pernah melihat Pak Raka menatap seseorang dengan begitu banyak kasih sayang, kekaguman, dan cinta. Sebuah pengamatan yang membuat Pak Raka terdiam memikirkan perasaannya sendiri sementara Maya tersenyum penuh pengertian. Hendra, kamu selalu keras kepala. Tapi jangan bodoh. Kalau kamu menemukan seseorang yang membuatmu bahagia, jangan biarkan hal-hal konyol seperti perbedaan kelas menghalangi, kata Maya. Dan malam itu setelah Maya kembali ke Surabaya, Pak Raka terus memikirkan kata-kata tersebut sambil bertanya dalam hati apakah ia benar-benar telah jatuh cinta pada Laras. Lalu saat makan malam ia mulai memperhatikannya lebih saksama. Caranya tersenyum hangat kepada Bima ketika mendengar cerita pekerjaannya. Caranya merawat Alena tanpa pernah diminta. Dan caranya selalu mengingat kebiasaan kecil serta kesukaan orang-orang di sekitarnya. Setelah makan malam Pak Raka mendapati Laras sendirian di dapur mencuci piring dan menawarkan bantuan. Lalu sambil mengeringkan piring ia bertanya dengan ragu apakah Laras bahagia tinggal di rumah itu. Sebuah pertanyaan yang membuat Laras berhenti sejenak dan menjawab dengan jujur bahwa ia sangat bahagia karena dalam beberapa bulan terakhir ia menemukan tempat di mana ia merasa dihargai dan dicintai. Melihat Bima memiliki masa depan, Alena mengejar mimpinya, dan Pak Raka menjadi sosok yang sangat spesial baginya. Sebuah jawaban yang membuat Pak Raka ingin bertanya lebih jauh namun ia menahan diri karena belum siap mendengar kelanjutannya. 2 minggu kemudian di tengah malam Alena mulai merasakan kontraksi dan Pak Raka, Laras, serta Bima bergegas ke rumah sakit dan menunggu berjam-jam dengan cemas hingga menjelang pagi dokter keluar dengan senyum lebar mengabarkan bahwa Pak Raka telah memiliki cucu laki-laki yang sehat dan tampan. Membuat Pak Raka tak kuasa menahan air mata saat menggendong bayi itu untuk pertama kalinya dan memperkenalkannya sebagai Rafa. Sementara Laras dan Bima memandang dengan haru dan berbisik bahwa itu adalah pemandangan paling indah yang pernah mereka lihat. Hari-hari berikutnya rumah Cemara berubah menjadi rumah penuh tangis bayi, tawa, dan kehangatan karena semua bergantian merawat Rafa. Dan Pak Raka menemukan kebahagiaan baru sebagai kakek dengan menghabiskan waktu berjam-jam menggendong cucunya, berbicara, dan mengenalkannya pada setiap sudut rumah serta taman. Hingga suatu sore saat ia menidurkan Rafa, Laras memujinya sebagai kakek yang luar biasa dan Pak Raka mengakui bahwa ia sedang belajar menjadi lebih baik dari dirinya di masa lalu. Sebuah pengakuan yang dibalas Laras dengan keyakinan bahwa ia sebenarnya ayah yang baik yang hanya perlu belajar mengekspresikannya. Dalam percakapan sunyi itu, Pak Raka mengungkapkan rahasianya tentang bagaimana dulu ia takut pada keheningan rumah yang terasa dingin dan kosong. Sementara kini bahkan keheningan terasa hangat karena dipenuhi cinta dan keluarga, termasuk Laras dan Bima. Namun senyum Laras menyimpan kesedihan yang membuat Pak Raka mendesaknya untuk jujur hingga Laras akhirnya mengakui kegelisahannya tentang berapa lama kebahagiaan ini akan bertahan. Karena suatu hari Bima akan melunasi semua kewajibannya dan keadaan pasti akan berubah. Laras melanjutkan dengan suara pelan bahwa Alena baik-baik saja bersama bayinya dan bisa melanjutkan hidupnya sendiri. Sementara suatu hari nanti ia akan kembali menjadi sekadar asisten rumah tangga biasa.
Kalimat yang membuat dada Paraka terasa sesak hingga ia menegaskan bahwa Laras tidak pernah hanya menjadi asisten rumah tangga baginya. Namun Laras tersenyum pahit dan berkata bahwa itulah posisinya dan ia menerimanya meski dalam hati berharap keadaan bisa berbeda. Sebuah jawaban yang membuat Paraka bertanya seperti apa perbedaan yang ia maksud. Dan tatapan Laras yang dalam membuat hatinya bergetar ketika ia menjawab lirih bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang terasa mustahil. Sebelum Paraka sempat menanggapi, Bima muncul dari ruang tamu memberitahu bahwa Rafa terbangun dan lapar. Sehingga Laras segera bergegas membantu Alena, meninggalkan Paraka dalam kebingungan dan kegelisahan yang membuatnya tidak bisa tidur malam itu karena terus memikirkan makna ucapan Laras. Keesokan paginya Paraka memutuskan berbicara jujur dengan Bima. Menanyakan apakah ia bahagia bekerja di pabrik dan apa rencananya setelah melunasi kewajibannya, hingga Bima mengungkapkan keinginannya untuk tetap bekerja dan mengikuti kursus teknik. Lalu dengan santai membalik pertanyaan tentang Laras, menjelaskan bahwa kakaknya telah merawatnya sejak kecil dan kini saatnya Laras menjalani hidupnya sendiri. Bahkan tanpa kata-kata pun ia bisa melihat bagaimana Laras dan Paraka saling menatap dengan cara yang sama. Paraka mencoba menyangkal dengan alasan perbedaan status dan kehidupan. Namun Bima dengan kedewasaan mengejutkan berkata bahwa sebelum tinggal di rumah itu ia mengira orang kaya dan miskin merasakan hal yang berbeda. Tetapi kini ia tahu bahwa penderitaan, kebahagiaan, dan cinta tetaplah sama bagi siapapun. Sebuah nasihat yang membuat Paraka terkesan dan mendorongnya untuk berhenti terlalu banyak berpikir serta mengikuti kata hati. Sore itu Paraka mengambil keputusan besar dan meminta Laras menemuinya di taman setelah Rafa tertidur. Dan ketika Laras duduk di sampingnya dengan tangan sedikit gemetar, Paraka dengan suara bergetar mengungkapkan bagaimana kehadiran Laras mengajarinya arti rumah sebagai tempat cinta, keluarga sebagai pilihan, dan hati yang tak peduli pada perbedaan sosial. Hingga akhirnya ia berkata dengan jujur bahwa ia mencintainya, membuat keheningan taman hanya diisi oleh desau angin dan mata Laras yang berkaca-kaca mendengar pengakuan itu. Laras akhirnya berbisik bahwa ia juga mencintai Paraka. Namun dengan suara gemetar ia mempertanyakan bagaimana hubungan itu bisa berhasil karena Paraka adalah pemilik 3 pabrik besar sementara dirinya hanyalah asisten rumah tangga dan kakak dari seorang pemuda yang pernah terlilit utang. Lalu ia takut dunia akan menghakimi dan menuduhnya punya motif tersembunyi. Sebuah ketakutan yang dijawab Paraka dengan tegas bahwa pada hari ia paling membutuhkan perlindungan justru Laras yang mempertaruhkan segalanya untuknya, dan jika itu bukan cinta maka ia tak tahu lagi apa artinya cinta. Membuat Laras menangis dan mengaku takut tidak cukup baik serta takut mempermalukannya. Hingga Paraka menggenggam tangannya dan meminta ia menatapnya sambil menegaskan bahwa Laras adalah wanita paling berani, setia, dan penyayang yang pernah ia kenal dan pendapat orang lain tak lagi penting karena ia telah terlalu lama mengorbankan kebahagiaannya demi penilaian orang hingga kehilangan banyak hal berharga. Dengan penuh keyakinan Paraka berlutut di hadapan Laras dan melamarnya, sebuah momen yang membuat Laras terkejut lalu tertawa di antara air mata saat Paraka memintanya berhenti memanggilnya formal dan memanggilnya dengan nama saja. Hingga akhirnya Laras menerima lamaran itu dan mereka berciuman manis untuk pertama kalinya sebelum menyadari Bima, Alena, dan Rafa mengintip dari jendela ruang tamu, memicu tawa dan sorak kegembiraan. Malam itu keluarga berkumpul merayakan pertunangan dengan sederhana namun penuh cinta. Dan ketika Alena bertanya apakah ayahnya benar-benar siap menikah lagi, Paraka menjawab bahwa kali ini berbeda karena ia mengerti bahwa yang terpenting bukan apa yang bisa ia berikan melainkan apa yang bisa ia bangun bersama. Sebuah pemahaman yang diamini Laras sambil menggenggam tangannya dan menyatakan bahwa cinta sejati tak pernah ditentukan oleh uang atau status sosial melainkan kebersamaan dan saling merawat. Ketika Bima dengan tak sabar bertanya kapan pernikahan akan dilangsungkan, Paraka menjawab segera dan memastikan mereka akan tinggal di rumah cemara yang akhirnya benar-benar menjadi rumah. Lalu bulan-bulan berikutnya diisi dengan persiapan pernikahan yang intim dan elegan bersama keluarga serta sahabat terdekat. Meski Laras sempat khawatir soal biaya namun Paraka menegaskan bahwa ia tidak sedang membuktikan apapun melainkan merayakan hari terpenting dalam hidupnya.
Reaksi orang-orang pun beragam, dari keterkejutan hingga komentar miring. Namun banyak pula yang tulus bahagia, termasuk Agus sang detektif yang menelepon memberi selamat dan menyebut Laras sebagai wanita istimewa. Hingga akhirnya pernikahan dijadwalkan pada Sabtu sore di Taman Cemara dengan Alena membantu mendekorasi bunga putih dan kuning yang menciptakan suasana hangat dan romantis. Pada hari pernikahan Pak Raka merasa lebih gugup daripada yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya hingga Bima yang menjadi saksi nikahnya mencoba menenangkannya sambil bercanda melihat tangannya bergetar. Dan ketika Pak Raka mengaku takut tidak mampu membahagiakan Laras, Bima dengan yakin berkata bahwa Laras sudah bahagia setiap hari bersamanya. Lalu saat upacara dimulai Pak Raka berdiri di pelaminan sederhana di taman dengan para tamu yang terdiri dari karyawan pabriknya, beberapa rekan pengusaha, Maya yang datang khusus dari Surabaya, serta orang-orang dari lingkungan yang menghormati Laras. Musik mengalun lembut ketika Alena muncul pertama sebagai pendamping pengantin sambil menggendong Rafa. Disusul Laras yang diantar oleh Bima dengan gaun sederhana namun elegan hingga membuat mata Pak Raka berkaca-kaca. Dan saat Bima menyerahkan kakaknya ia berbisik agar Pak Raka menjaganya baik-baik. Sebuah janji yang langsung diucapkan dengan penuh keyakinan. Akad nikah dipimpin oleh seorang penghulu yang merupakan sahabat lama Pak Raka. Dan dalam ijab kabul Pak Raka menyampaikan janji dari hatinya bahwa Laras hadir di hidupnya di saat ia paling membutuhkan perlindungan dan mengajarkannya arti cinta, keluarga sebagai pilihan, serta kebahagiaan sejati. Sementara Laras dengan air mata berjanji mencintainya sepenuh hati, mendukung setiap keputusan, dan membangun kehidupan bersama yang dipenuhi cinta dan tawa, hingga saat mereka dinyatakan sah sebagai suami istri. Tepuk tangan dan air mata haru memenuhi taman. Pesta berlangsung meriah dan penuh kegembiraan, dan Pak Raka mengamati dengan bahagia Laras menari bersama Bima, mengobrol akrab dengan Alena, serta menggendong Rafa. Merasa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia. Lalu saat tarian pengantin ia berbisik terima kasih karena dulu Laras menyuruhnya diam. Sebuah momen yang menurutnya adalah awal kehidupan nyata mereka bersama. Bulan-bulan setelah pernikahan menjadi masa paling bahagia ketika Pak Raka dan Laras saling melengkapi. Laras mengajarinya menikmati momen kecil sementara Pak Raka mendorongnya bermimpi besar hingga Laras memutuskan kuliah manajemen malam dengan dukungan penuh suaminya. Bima berkembang di pabrik dan dipromosikan menjadi supervisor setelah melunasi semua kewajibannya. Alena terus melukis dan menggelar 2 pameran sukses, dan Rafa tumbuh dikelilingi cinta dari kakeknya, Tante Laras, serta Om Bima. Hingga setahun setelah pernikahan di taman yang sama Laras memberi kabar yang kembali mengubah segalanya ketika ia berkata dengan senyum gugup bahwa ia hamil. Membuat Pak Raka terdiam sejenak sebelum bersorak gembira dan mengangkatnya ke udara sambil tertawa penuh kebahagiaan. "Kamu senang?" tanya Laras, dan Pak Raka menjawab dengan penuh tawa bahwa ia sangat bahagia karena Rafa akan punya sepupu. Sebuah kabar yang dirayakan Alena dengan gembira sementara Bima berseru antusias karena akan menjadi paman lagi. Dan selama kehamilan Laras kali ini Pak Raka berubah menjadi suami yang sangat perhatian. Belajar dari kesalahan masa lalu hingga membuat Laras tertawa ketika ia dilarang melakukan apapun dan mendengar alasan Pak Raka bahwa ini adalah pertama kalinya ia benar mendampingi kehamilan dari awal. Berbeda dengan masa lalu ketika ia terlalu sibuk bekerja dan menyerahkan segalanya pada Maya. Sebuah kesalahan yang kini ia tebus dengan menemani setiap pemeriksaan medis, membaca buku tentang bayi, dan menyiapkan kamar bayi sendiri. Ketika Zahra lahir, gadis kecil cantik yang sangat mirip Laras, Pak Raka menangis haru sambil menggendong putrinya dan memperkenalkan diri sebagai ayahnya. Sebuah pemandangan yang disaksikan Laras dengan air mata bahagia saat ia memuji Pak Raka sebagai ayah yang luar biasa. Dan Pak Raka mengakui bahwa ia berusaha menjadi ayah yang pantas untuk Zahra dan yang seharusnya ia berikan pada Alena dulu. Rumah keluarga mereka pun selalu penuh kehidupan.
Rafa tumbuh menjadi anak 2 tahun yang sangat menyayangi sepupu kecilnya Zahra. Alena membagi waktu antara menjadi ibu dan melukis. Bima menikah dengan Rina dan sempat tinggal bersama sebelum pindah ke rumah sendiri. Hingga suatu malam 2 tahun setelah kelahiran Zahra, saat mereka menidurkan putri kecilnya, Laras bertanya apakah Pak Raka menyesal tentang sesuatu, dan dengan jujur ia mengakui penyesalan karena terlambat menemukan Laras, hampir kehilangan Alena, serta tidak menghargai hal-hal penting lebih awal. Namun ia juga menegaskan bahwa ia tidak pernah menyesal mempekerjakan Laras, membantu Bima, dan jatuh cinta padanya karena itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Mereka berdua tersenyum mengenang hari ketika Laras menyuruhnya diam, hari yang mengubah hidup mereka selamanya. Hingga 5 tahun setelah peristiwa itu keluarga besar berkumpul merayakan ulang tahun kelima Rafa di rumah cemara yang dihiasi balon warna-warni, dipenuhi tawa anak-anak, sementara Alena kini menjadi seniman yang dihormati. Bima dipromosikan menjadi manajer pabrik, Laras lulus manajemen dan menjadi partner bisnis Pak Raka. Zahra tumbuh menjadi gadis cerdas penuh kasih, dan Rafa berlari riang memanggil Pak Raka kakek dan Laras tante. Hingga Pak Raka memeluk istrinya dan mengakui dengan penuh rasa syukur bahwa hidupnya telah berubah dengan cara yang luar biasa, menjadi jauh lebih baik. Untuk apa semua itu? Untuk menyelamatkanku hari itu? Untuk mengajariku arti cinta sejati? Untuk membawa keluargamu masuk ke dalam hidupku? Untuk memberiku Zahra? Dan untuk menjadikanku pria yang lebih baik? Kata Pak Raka dengan suara penuh emosi. Lalu Laras menjawab lembut bahwa Pak Raka juga telah menyelamatkannya dengan memberinya keluarga, rumah, pendidikan, dan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Karena pada akhirnya mereka saling menyelamatkan. Sebuah kebenaran yang membuat Pak Raka kembali menatap sekeliling taman melihat Alena tertawa bersama anak-anak. Bima mengobrol penuh semangat dengan para orang tua lain, serta Rafa dan Zahra bermain riang dikelilingi keluarga dan sahabat yang kini menjadi bagian hidup mereka. Pak Raka lalu berkata bahwa hal yang paling mengagumkannya adalah kenyataan bahwa semua ini bermula dari satu momen ketika Laras menyuruhnya diam dan ia menuruti tanpa bertanya. Sesuatu yang membuat Laras tertawa sambil mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya dalam hidup Pak Raka patuh tanpa perlawanan. Keputusan paling cerdas menurutnya karena kadang seseorang harus diam agar bisa mendengar suara hatinya sendiri. Dan ketika Laras menatapnya dan bertanya apa yang dikatakan hatinya hari itu, Pak Raka menjawab bahwa hatinya mengatakan Laras adalah orang yang telah ia tunggu seumur hidup tanpa ia sadari. Sebuah pengakuan yang dibalas Laras dengan perasaan yang sama sebelum mereka berciuman lembut di tengah pesta yang masih berlangsung meriah. Dengan suara pelan Laras lalu meminta satu hal lagi, agar lain kali ketika ia menyuruh Pak Raka diam ia mau menuruti lagi, karena mungkin ia akan menyimpan rahasia lain untuk melindunginya. Sebuah rahasia yang membuat Pak Raka terkejut saat Laras tersenyum misterius dan mengatakan bahwa dalam 6 bulan ia akan tahu. Hingga akhirnya ia mengakui bahwa ia hamil lagi. Membuat Pak Raka bersorak gembira sambil memeluk Laras erat dan mengulang bahwa mereka akan memiliki bayi lagi dan Zahra akan punya adik. Perasaan cinta yang begitu besar hingga terasa tak muat di dada. Pak Raka lalu menatap ke arah rumah cemara tempat keluarganya terlelap, membayangkan Alena bersama Rafa dan Zahra. Satu bayi lagi yang sedang tumbuh, Bima di rumahnya sendiri bersama Rina, dan seluruh perjalanan hidup yang berubah sejak hari ketika Laras menyuruhnya diam. Hingga ia berterima kasih karena satu kata sederhana itu telah menyelamatkan mereka berdua dan mengajarinya bahwa hal-hal terbaik dalam hidup sering datang dari arah yang paling tak terduga, dari orang yang paling tak kita sangka. Lalu dengan satu ciuman terakhir ia masuk rumah dengan keyakinan bahwa ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari tanpa sadar, yaitu cinta sejati, keluarga yang nyata, dan kebahagiaan tulus yang lahir dari berbagi hidup dengan orang-orang yang benar-benar berarti.